Itu di dalam kitab Syarhul Ummati Muhammadiyah mengatakan doa yang ditunggu oleh orang tua yang sedang tergeletak di alam kubur, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu dakwatul walad alal walid, doa seorang anak kepada orang tuanya. Cobalah kita renungkan sedikit, punya anak, punya pendidikan agama, beruntung yang belum lagi yang meninggal dunia, Tuhan yang sudah dibuatnya senang, bahagia. Kenapa? Dengan pendidikan agama, dia dengan berperilaku yang baik, berakhlak baik, punya pendidikan agama. Tapi sebaliknya, apabila dia punya anak yang kada tahu arahnya, maksiat ke situ kemari, Bukan baru lagi meninggal dunia, sudah diulahnya sakit hati, sudah diulahnya sedih. Kenapa? Karena kita gagal mendidik anak kita. Oleh sebab itu kita boleh gagal usaha kita, tapi mendidik anak jangan sampai gagal. Dan kalian sebagai penerus generasi muda Islami ini semuanya, hai, halo. Kalian sebagai penerus generasi muda Islami, kalian juga harus sadar diri, jangan mantang-mantang baisi kuitan, mantang-mantang baisi buruk. Kelakuan kalian kada baik. Kenapa? Orang tua kalian itu tanggung jawabnya sampai ke akhirat nanti. Sampai ke akhirat nanti tanggung jawabnya. Diceritakan di dalam sebuah kitab, ada seorang orang tua mempunyai anak, dan orang tua ini setiap waktu sholat tepat waktu sholatnya, berjamaah, puasanya baik, zakatnya baik, pokoknya majelis hadir, ke majelis ilmu hadir orang tuanya ini. Tapi orang tuanya kada melajari dengan anaknya, sholat kada dilajari, puasa kada diajak, hadir ke majelis kada diajak. Ternyata di hari kiamat ceritanya seperti ini. Orang tua, giliran orang tua dihisab di padang mahsyar, ujar malaikat, biyangi lebih berat sebelah kanan timbangan amal ibadah pian. Kalau berat sebelah kanan, pertanda masuk surga. Siapa yang hendak masuk surga angkat tangan. Wahidi kah atau Paina? Mau masuk surga? Mati dahulu. Ayo. Syarat pertama masuk surga adalah mati. Oh, ternyata di padang mahsyar giliran orang tuanya dihisab, berat sebelah kanan amal ibadahnya, alamat masuk ke dalam surga. Ujar malaikat yang bertugas menimbang amal ibadah, silahkan ibu bapak masuk ke dalam surga sana. Itu pintunya sudah terbuka. Giliran anaknya dihisab, ditimbang amal ibadahnya, ternyata berat sebelah kiri amal ibadahnya, bertanda masuk ke dalam neraka. Bertanda masuk ke dalam neraka. Ujar si anak tadi, tunggu dulu malaikat, tunggu, sabar dulu, jangan main lempar. Ujar si anak tadi, tunggu dulu malaikat. Ikam tahulah, aku ini jadi amal ibadahku berat sebelah kiri ini, tahulah aku di waktu di dunia kada diajari oleh orang tuaku bagaimana sholat. Di waktu di dunia orang tuaku tidak pernah mengajak aku hadir ke majelis ilmu. Di waktu di dunia orang tuaku tidak pernah mengajak aku puasa. Makanya amal ibadahku berat sebelah kiri, pertanda aku masuk ke dalam neraka. Ujar malaikat yang bertugas menimbang itu tadi, yang mana abahmu, yang mana mamamu, yang mana tuh, yang sana, nah yang disuruh masuk ke dalam surga. Didatangi oleh malaikat sampai mas bro ujar malaikat, ini Piani ialah abahnya si Amat tuh, ya Piani mamanya si Amat, ada namanya Amat ya, contoh. Piani ialah abahnya si Amat, mamanya si Amat tuh kurangnya, ya kenapa kira malaikat? Tunggu dulu, Pian dilarang masuk ke dalam surga. Baiklah Pak, maka amal ibadahku berat sebelah kanan. Ujar si malaikat, tuh anak Pian kalau melahirkan ini, ya baiknya namulah. Ujar Pak,
Sah. Jadi ujar si malaikat tuh anak pian alamat masuk ke dalam neraka. Pendidikannya amal ibadahnya berat sebelah kiri. Karena pian di waktu di dunia jar malaikat tidak pernah melajari pendidikan agama kepada anak pian, maka pian bersama anak-anak pian masuk ke dalam neraka. Tanggung jawab orang tua itu berat. Makanya buat pian bertahan, jaga pergaulan kalian supaya jangan sesat. Maka oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyidul Maulid yang mengarang Maulid Sibtun Durar mengatakan ada 5 orang yang ingin selamat daripada akhir zaman ini, yaitu yang diantaranya adalah jagalah pergaulan kalian. Coba kita lihat pergaulan sekarang. Pergaulan sekarang bukanlah pendidikannya yang kurang, tapi akhlaknya yang merosot. Bukan pendidikannya yang kurang, tapi akhlaknya yang merosot. Lihat pergaulan sekarang bebas. Baciuman di tengah jalan ini. Sekalinya ditakuti kenapa jadi baciuman di tengah jalan, kurang menebar durian. Sekalinya kurang menebar durian itu di tengah jalan diciumi dahulu. Bukan pergaulan ya. Sekarang pergaulannya bebas. Dulu di zaman jahiliyah, siapa yang tahu zaman jahiliyah, maju ke depan, 20.000 lah. Ya, ayo. Kesempatan tidak terulang 2 kali. Siapa itu kan? Jangan maju. Apa itu arti zaman jahiliyah? Oh. Siapa namanya? Muhammad? Kalinya Ustaz karena bawa ke speaker. Yang bawa ke speaker tuh ini. Nama. Ingat kan? Muhammad? Pokoknya sudah namanya itu. Apa arti zaman jahiliyah? Zaman kebodohan. Jujur. Kata yang buat kita menyangkat salah tuh nikah maju lah sini. Tapi jujur. Ya, tepuk tangan. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan, belum datangnya Islam, belum datangnya ajaran Nabi Muhammad. Itu zaman jahiliyah. Tapi kita lihat pergaulan zaman jahiliyah. Dulu orang kalau melahirkan anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup bila melahirkan anak perempuan. Kenapa? Karena takut menyumpani kepada orang tuanya. Jadi apabila di zaman jahiliyah melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup, sekarang tidak lagi, Pak. Pergaulannya bebas. Belum lahir sudah masih ada di janin perut ibunya sudah digugurkan, sudah diaborsi. Kenapa? Pergaulan bebas ini. Jujur kan? Jujur. Dulu di zaman jahiliyah orang main judi. Tahu main judi? Itu main judinya one to one, berhadapan kayak ini main judi. Sekarang tidak lagi. Sekarang cuma perlu handphone, perlu paket, bisa main judi lewat HP. Jujur? Sudah bisa main judi. Wah, ini pergaulan. Dulu kalau orang mabuk meminum khamar, sekarang mabuk tidak perlu minum khamar. Minum apa? Anggur putih, anggur merah, namanya jujur. Sini anggur hitam. Nah, apalagi lempok suaka. Jadi, ya Allah, coba kita pikir secara logika yang bersih. Kalau kita mabuk mencium lempok, jatuh harga diri kita. Coba pikir, lempok itu bisa digunakan gasan, malem sandal, malem sepatu, malem pipa, malem kayu. Kita gasan malem hidung. Apa bedanya kita lawan sandal? Kalau bodohnya kita. Jadi jangan ada bodoh-bodohi. Dulu kalaunya zaman jahiliyah pergaulannya seperti itu. Sekarang
pergaulannya luar biasa. Oleh sebab itu, kalian sebagai orang yang saat ini pelajar, saat orang pelajar menuntut ilmu, keberkahan ilmu kalian letaknya ada pada guru-guru kalian. Kalau kalian tidak menghormati guru kalian, bagaimana masa depan kalian sebagai penerus generasi Islami? Guru yang ada dihormati, pergaulannya luar biasa, apalagi ini perempuan pakaiannya terbuka, sudah tidak lagi menutup aurat. Maka biar bila nyampe sepeda motor lelakiannya membawa, itu pacaran ini pacaran. Maka waktu pacaran berjanji sehidup semati demi langit dan bumi di bawah pohon kaladi sampai mati. Janjinya luar biasa. Gak sepeda motor, gak pacaran kedua. Yang lakiannya sepeda motor, pakai motor, tangan sebelahnya kemana? Mengusut tangan yang perempuannya. Ini suaka ada. Mengusut tangannya. Di tangan orang dia beragam itu tidak menutup kemungkinan apabila berduaan akan melakukan perzinahan. Jujur, itu kan orangnya beragam itu pergaulan. Jadi Tuhan kalian semua ini coba yang perempuan dengarkan, yang anak-anak pelajar yang perempuan dengarkan. Ustaz mau tanya kepada kaum Adam, seorang laki-laki ini, jawab. Sebodoh-bodohnya laki-laki, sebodoh-bodohnya kita laki-laki, seburuk-buruknya kelakuan kita seorang laki-laki, pasti memilih calon istri, pasti memilih yang baik, yang bajunya tertutup, tidak terbuka aurat. Sekali lagi, pasti memilih calon istri, memilih calon ibu daripada anak-anak kalian, pasti memilih wanita yang baik. Dengarkan, ketika bilanya kata kawin lagunya, tutuplah aurat. Ini ada pakai baju pendek, benar bibinian sampai terbuka nih babalahan celengan. Jadi yang di belakang nih ada malihati dosa, ada malihati mubajir. Jadi hati-hati sama tarik. Malihatan babalahan celengan di belakang bajunya pendek benar. Jadi tutuplah